para ayah dan juga para bunda yang ikut hadir dalam Majelis Luqmanul Hakim pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekhilafan selama interaksi kita dalam majelis ini atau di dalam majelis-majelis dan pertemuan yang lain. Malam hari ini saya akan membahas sebuah tema yang kalau boleh saya klaim ini adalah tema yang paling penting. Sekali lagi, ini adalah tema yang paling penting dari semua peran ayah dalam pendidikan anak-anaknya, yaitu ayah sebagai pendidik keimanan. Ya. Ayah sebagai pendidik keimanan. Begitu pentingnya sampai dalam satu kesempatan saya pernah berkata, seandainya saya dilarang bicara tentang materi apapun, kecuali satu, maka saya akan memilih ayah sebagai pendidik keimanan atau pendidikan keimanan ini yang akan saya pegang. Bolehlah saya dilarang bicara yang lain-lain, tapi saya akan bicara tentang keimanan. Para ayah sekalian dan juga bunda, bahkan dalam ayat-ayat pembuka di setiap acara parenting manapun, seringkali yang dibahas adalah surat Luqman, dan Allah bercerita tentang apa yang pertama kali Luqman ajarkan kepada anaknya. Dan ternyata yang pertama kali diajarkan kepada anaknya adalah la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai ananda tercinta, jangan kalian menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah aniaya yang besar. Beliau ternyata yang pertama kali diajarkan itu bukan syariah, bukan ibadah, bukan akhlak, tapi yang pertama kali diajarkan itu adalah tentang akidah, tentang keimanan, tentang tauhid. Ayah sekalian dan bunda, saya sampai beberapa hari yang lalu dalam sebuah kuliah subuh pernah menyampaikan, sebenarnya seandainya kita didik anak-anak kita dengan keimanan yang kuat, maka sebenarnya seolah-olah semua pendidikan agama sudah selesai. Seolah-olah tapi ya, bukan dalam pengertian sebenarnya. Seakan-akan seluruh pendidikan agama itu sudah selesai. Dengan mendidik keimanan kepada anak-anak kita. Ya, tolong di... Ya. Nah begitu ya. Kenapa? Kenapa saya berani mengatakan seandainya keimanan ini diajarkan pada anak-anak kita, seakan-akan seluruh pendidikan agama itu sudah selesai. Karena sebenarnya semuanya bermula dari iman. Iman sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang diyakini dalam hati, sebagai dampaknya diucapkan secara lisan, dan dibuktikan oleh perbuatan. Semua ini dampak iman. Lisan yang terucap itu merupakan dampak dari keimanan. Bukti dalam bentuk amal perbuatan itu merupakan akibat-akibat dari keimanan. Makanya kalimatnya adalah diyakini dalam hati, diucapkan secara lisan, dibuktikan oleh amal perbuatan. Awalnya adalah yakin. Awalnya adalah iman. Awalnya adalah percaya. Awalnya adalah cinta.
Yang lain adalah akibat-akibat dari itu semua. Makanya digambarkan oleh para ulama. Kata kuncinya di sana. Diyakini dalam hati. Seandainya diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, tidak dibuktikan lewat perbuatan, namanya fasik dia. Diyakini dalam hati, dibuktikan lewat perbuatan, tapi tidak diucapkan, diikrarkan secara lisan, maka bagaimanapun kafir dia. Karena bagaimanapun di mata kita manusia, seseorang beriman itu diucapkan secara lisan. Ada orang juga yang mengucapkan secara lisan, dibuktikan lewat perbuatan, tapi tidak diyakini dalam hati, tidak diyakini dalam hati. Maka dia disebut sebagai munafik. Orang munafik bahkan digambarkan fil asfali dati minan nar, di bagian dasarnya api neraka. Ada seorang laki-laki bertanya kepada saya itu mencintai anak saya, tapi saya tidak bisa mengekspresikannya. Bagaimana cara mengekspresikan cinta itu? Saya itu sayang pada anak saya, tapi saya tidak bisa mengekspresikan. Bagaimana cara mengekspresikan rasa sayang itu? Lalu saya katakan tidak ada ilmunya. Tidak perlu ditanyakan kiat-kiatnya kepada kita, kepada saya. Sebenarnya ekspresi cinta, ekspresi sayang tergantung dari apa yang ada dalam hati. Kalau cinta dalam hati itu meluap-luap, nggak perlu diajarkan, maka luapannya itu terbuktikan lewat lisan, terbuktikan lewat amal perbuatan. Seandainya sayang kita kepada anak itu meluap-luap, ya nggak perlu diajar-ajarkan, dia akan terluapkan sendiri lewat lisan, terluapkan sendiri lewat perbuatan. Nah, ayah sekalian dan bunda, yang sering kali kita rasakan dalam kehidupan pendidikan anak-anak kita sehari-hari, justru yang terbengkalai ini adalah pendidikan keimanan itu sendiri. Padahal ya Allah, baru saja kita menyaksikan parade iman. Siapa yang berparade? Para mujahidin Gaza, para mujahidin Palestina. Mereka mempertontonkan ini loh iman. Hidup penuh dengan tekanan. Hidup penuh dengan kesulitan. Hidup penuh dengan keterbatasan. Hidup penuh dengan penindasan. Gaza dibayangkan sebagai penjara terbuka terbesar di dunia saat ini. Tapi apa yang mereka pertontonkan? Senyum. Mereka mempertontonkan senyum. Saya sebagai seorang psikolog, saya lihat mata anak-anak Palestina yang saya tonton di dalam video-video. Wallahi tidak ada depresi di wajah mereka. Tidak ada depresi di mata mereka. Ceria, lincah, sama seperti kita yang lain yang hidup dalam normalitas. Lazzatul iman, ini keindahan iman itu. Memang mereka mungkin stres, tapi tidak sampai depresi. Stres mereka seperti stresnya kita. Mereka mungkin sedih, berduka, tapi nggak sampai nestapa. Dukanya seperti duka kita. Mereka mungkin miskin, tapi mereka tidak sampai menderita. Kemiskinannya seperti kemiskinan kita. Kekuatan apa yang mereka miliki? Dahsyatnya kekuatan iman. Ada seorang ibu yang mencium anaknya yang baru saja syahid. Sebagai ibu tentunya dia sangat bersedih dengan itu. Tapi sesudah itu dia mengatakan, saya akan korbankan anak-anak saya yang lain. Luar biasa. Sebuah parade keimanan. Itu yang menyebabkan mereka
Jumlah penduduk Gaza itu bukan berkurang, tapi bertambah. Pada sekian banyak dibunuh setiap hari, sekian banyak ditindas setiap hari. Tapi mereka berlomba-lomba menciptakan calon-calon syuhada yang baru. Gambaran apa ini jika bukan gambaran iman? Lalu kemudian saudara-saudaranya di Indonesia begitu mendengarkan Gaza butuh bantuan, segera berlomba-lomba membantu Gaza. Dalam waktu 6 hari Ustadz Adi Hidayat, semoga Allah merahmati beliau, mengumpulkan 30 miliar. 6 hari. Ada yang 7 miliar, ada yang 1,7 miliar, ada yang 5 miliar, ada yang 10 miliar. Sampai orang-orang kafir dengki dibuatnya. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Dituduh Ustadz Hidayat dengan berbagai macam tuduhan. Lalu ada yang bertanya-tanya, kita pun di Indonesia kan juga lagi butuh, kenapa kalian bantu yang jauh? Seorang wartawan senior bertanya, kenapa cuma Palestina? Di Yaman itu ada 13,5 juta muslim yang hampir mati kelaparan, kenapa kalian nggak bantu? Saya katakan, karena Palestina memanggil iman kita. Sementara barangkali kemiskinan di Indonesia ada, tapi tidak memanggil iman kita. Dia memanggil nasionalisme kita. Dia memanggil kemanusiaan kita. Coba iman yang dipanggil. Keluar isi kantong orang-orang beriman itu untuk membantu bangsa ini. Panggil iman mereka. Bukan kemanusiaan mereka yang dipanggil. Bukan kebangsaan mereka yang dipanggil. Kekuatan iman bagaimanapun menurut sejumlah psikolog itu ada the ultimate concern. Memang concern tertinggi manusia itu adalah religinya katanya. Gak perlu cemburu. Gak perlu iri. Sentuh iman orang. Sentil iman orang. Seandainya ada orang yang berkata, hei bangsaku, bantulah sesama bangsamu yang miskin. Karena kemiskinan itu mendekatkan kamu dengan kefakiran, kekafiran. Kadal fakru ayakuna kufra. Sesungguhnya kefakiran itu mendekatkan kepada kekafiran. Mungkin semua orang juga berlomba-lomba ngasih bantuan. Tapi kan tidak. Ayah sekalian, pada tahun 45, bulan November, Inggris masuk ke Jawa Timur, Inggris masuk ke Surabaya. Lalu kemudian bangsa Surabaya, arek Surabaya, dipanggil imannya untuk melawan penjajahan Inggris, imannya yang dipanggil. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Mengeluarkan deklarasi jihad. Seandainya dikeluarkan deklarasi bela negara, belum tentu arek Surabaya turun. Seandainya dikeluarkan deklarasi kebangsaan, belum tentu arek Surabaya turun. Tapi karena deklarasi jihad dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Nahdlatul Ulama, bangkit keimanan itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Bung Tomo? Apakah Bung Tomo membangkitkan gairah daya juang arek-arek Surabaya dengan merdeka, merdeka, merdeka? Tidak. Beliau berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lewat radio, lewat RRI Surabaya. Ayah sekalian,
Nggak bisa kita ingkari, didik keimanan anak-anak kita. Psikolog-psikolog sekuler dari Amerika Serikat sekalipun mengatakan religiosity itu yang tertinggi setiap manusia. Minimal setiap manusia religius. Gordon Allport bicara tentang hal yang sama. Hammersma bicara tentang hal yang sama. Pertanyaannya malam ini adalah juga kenapa harus ayah? Kenapa bukan bunda? Ya. Kok ayah yang menjadi penanggung jawab pendidikan iman pada anak-anak kita? Ayah sekalian, pertama mari kita saksikan. Memang sudah ditugaskan seperti itu. Begitu Ananda lahir ke dunia, yang pertama kali membisikkan iman di telinga kanan anak-anak kita adalah ayahnya. Fakta. Dibisikkan di telinga kanan kalimat tauhid melalui alunan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mari kita saksikan fakta. Yang pertama kali membisikkan kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat-kalimat akidah adalah ayahnya. Ini sudah cukup menjadi isyarat bagi kita bahwa memang ini tugasnya ayah. Ini tanggung jawabnya ayah. Beberapa bulan yang lalu saya antara senang dan sedih menyaksikan kisah seorang ayah yang tidak bisa mendampingi kelahiran anaknya, lalu dia azankan anaknya secara online. Saya senang begitu ada kepedulian, dan saya sedih. Kenapa tidak ada pengorbanan? Kenapa enggak berusaha untuk pulang ke rumah, dampingi istri, temani istri ketika dia melahirkan anak kita, lalu begitu anak lahir itu kita azankan. Apapun, lagi menangani proyek sekian ratus miliar. Sepatutnya lah seorang ayah dampingi istrinya, azankan Ananda. Ini alasan pertama. Kenapa mesti ayah? Dan memang sudah menjadi amanah. Yang kedua, iman adalah sesuatu yang konfrontatif. Bicara iman, bicara tentang benar salah, hak batil, hitam putih, iman kafir, Allah tagut. Dan yang paling cocok mengajarkan nilai-nilai yang bersifat konfrontatif ayah. Gak cocok bunda mengajarkan nilai-nilai konfrontatif. Bukan tipikal bunda, bukan watak bunda, bukan ciri bunda mengajarkan sesuatu yang sifatnya konfrontatif. Karena bunda wataknya mengajarkan sesuatu yang justru sifatnya adalah perdamaian, kerjasama, toleransi, kebersamaan, sinergi. Ini tema-tema bunda ini. Dan ini tema akhlak. Kalau bicara tema akidah, itu memang temanya seorang ayah. Sekali lagi kalau bicara tentang iman, itu temanya seorang ayah. Karena tadi iman itu konfrontatif, bentur, hitam putih, ada garis furqan yang tegas. Makanya ayah sekalian dan para bunda, Rasulullah itu tidak pernah dibenci karena akhlaknya,
Kan akhlak Rasulullah itu mulia sekali, dia disenangi oleh kawan dan lawan. Rasulullah itu dibenci karena imannya. Rasulullah itu dibenci karena akidahnya. Rasulullah itu dibenci karena tauhid yang dia miliki. Karena bagaimanapun sekali lagi iman itu konfrontatif. Berhadap-hadapan. Beradu. Sekali lagi, ini di antara sebab dan hikmah. Kenapa kalau sudah urusan pendidikan iman, kasih ke ayahnya. Kalau udah urusan pendidikan akhlak, kasih ke bundanya. Disesuaikan dengan fitrah masing-masing. Yang ketiga, ayah sekalian, pendidikan iman itu indoktrinatif. Tak bisa tidak. Iman bicara tentang doktrin-doktrin yang menghunjam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi Allahu Akbar. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah Allahu Akbar. Doktrin. Ini juga ciri khas seorang ayah. Bunda nggak cocok dengan pendekatan indoktrinatif, ayah sekalian. Bunda lebih cocok dengan pendekatan persuasif, pendekatan negosiatif, mengajak, mendorong, merayu, ya, memfasilitasi. Ayolah, sinilah, please. Dan akhlak memang cocok dengan pendekatan yang sifatnya persuasif. Akhlak memang cocok dengan pendekatan negosiatif. Pelan, menghanyutkan. Berbeda dengan akidah. Berbeda dengan iman. Dia memang harus dihunjamkan. Seperti akar yang menghunjam ke dalam tanah. Asluha sabitun. Akarnya kokoh menghunjam bumi. Iman seperti itu. Sehingga memang please. Kalau udah bicara pendidikan iman, hai para ayah. Memang ini adalah kompetensi Anda. Ini memang wilayah Anda. Ini memang kapasitas Anda. Jadi setidak-tidaknya 3 hal ya. Bahwa memang secara fitrah bun ayah ini sejak anak baru lahir dia yang ngajarkan iman. Dia yang bisikkan nilai-nilai tauhid. Lewat azan di telinga kanan anaknya. Yang kedua, bahwa pendidikan iman itu adalah sesuatu yang sifatnya konfrontatif. Yang ketiga, pendidikan iman itu sifatnya indoktrinatif. Banyak sejumlah pendidikan-pendidikan yang gagal menghunjamkan iman dengan baik, mendidik iman dengan baik. Karena apa? Rata-rata pendidikan itu dilakukan bukan oleh para ayah, minimal bukan oleh para laki-laki. Saya teringat dulu waktu saya masih mengaji, saya teringat dulu waktu saya masih tarbiyah, saya teringat dulu waktu saya masih liko. Isinya apa sih? Iman. 99% materi-materi itu adalah materi-materi iman. Kebetulan siapa? Para murabinya, cowok. Kakak kelas. Begitu anak-anak kita dididik di sekolah Islam terpadu. Pendekatan terbesarnya adalah pendekatan akhlak. Karena guru-gurunya juga kebanyakan guru-guru perempuan. Ya sudah yang berkembang memang akhlaknya. Tapi kalau bicara iman, maka saya katakan bagaimanapun. Pendidikan tarbiyah yang dilakukan udah kadung gede. Cuman seminggu sekali, itu juga 2 jam. Tetap menghasilkan manusia-manusia yang militan.
Ketimbang mereka yang dididik udah dari SD, 8 jam sehari, 40 jam sepekan, 1.600 jam setahun, tetap aja kalau bicara tentang militansi kalah dengan mereka yang dididik cuman udah mahasiswa udah terlambat. Cuman tiap pekan lagi. Sepekannya cuma 2 jam lagi. Kenapa luar biasa ya militansinya? Ya, karena mereka dididik iman oleh para lelaki senior, kakak kelas. Nah, ayah sekalian serta para bunda, sayangnya belakangan ini pendidikan keimanan ini cenderung terbengkalai. Pertama karena memang ayahnya tak hadir. Pertama memang karena ayah abai, ayah tak hadir. Itu bikin terbengkalai pendidikan iman. Yang kedua, pendidikan iman itu dianggap tak terukur. Sementara orang tua muslim sekalipun sekarang kepengen sesuatu yang gampang diukur. Gampang dilihat bukti keberhasilannya. Gimana mengukur iman? Iman itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Gimana cara mengukur bergetar hati? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah bertambah imannya. Gimana mengukurnya? Sehingga terbengkalailah pendidikan iman itu. Sekarang yang paling favorit yang menjadi anak emas pendidikan adalah tahfidzul Quran. Karena apa? Gampang mengukurnya. Kalau dikatakan seseorang sudah hafal 3 juz 5 surat 36 ayat tinggal diukur. Apa kemudian yang favorit lainnya ibadah. Kalau dikatakan dia udah bisa sholat, ya tinggal kita cek dari takbir sampai salam, baik ucapan maupun perbuatan. Apa yang kemudian? Akhlak. Karena akhlak itu juga terukur. Alhamdulillah dia ramah sekarang pulang ke rumah, mengucapkan salam lalu cium tangan. Lalu dia ke kamar mandi dengan kaki kiri, mau makan baca doa. Ketika kita telah menjadi manusia-manusia yang pragmatis, ketika kita menjadi manusia-manusia materialistis, ketika kita menjadi manusia-manusia yang tidak sabar menunggu hasil segera, maka yang pertama kali jadi korban adalah pendidikan keimanan. Itu yang pertama kali jadi korban. Ayah sekalian, banyak di antara kita yang tidak sadar. Pihak di luar Islam membangga-banggakan semata-mata soal akhlak dan budi pekerti. Karena apa? Yang hanya bisa membanggakan iman dan akidahnya cuma Islam. Yang lain enggak. Sehingga sengaja yang mereka angkat adalah tema-tema akhlak, tema-tema budi pekerti, akhlak budi pekerti, tentang kasih, tentang sayang, tentang cinta. Seorang pimpinan NU bahkan mengatakan, jangan terlalu banyak ngajari akidah. Wahai kampus, wahai sekolah, wahai madrasah, jangan terlalu banyak ngajarin akidah. Yang ngomong adalah pimpinan, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena dia tahu kalau iman yang tumbuh, lahir manusia-manusia yang ya memang nilai-nilai iman lah, nilai konfrontatif. Jangan kita terjebak. Ayah sekalian, yang membuat ajaran Islam sekarang berkembang di Amerika, di Eropa, di Asia Timur adalah imannya. Jarang ada orang tertarik masuk Islam karena syariatnya, jarang. Kenapa? Syariatnya paling berat di dunia. Dari semua agama, syariat Islam itu paling berat. Jarang ada orang tertarik.
Yang membuat orang tertarik dan terpukau dengan Islam itu adalah imannya, nilai tauhidnya yang mempesona. Makanya kemudian ada provokasi-provokasi agar nilai-nilai keimanan ini singkirkan dulu lah. Ayah sekalian, banyak juga di antara kita mengatakan, ya iman itu penting, tapi nanti kalau anak sudah besar, nggak cocok pendidikan iman buat anak yang masih kecil. Karena iman itu abstrak, sementara kan anak itu kan masih konkret. Iman kan bicara tentang yang gaib, tentang Allah, tentang malaikat, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang pahala, tentang dosa. Belum cocok anak diajari iman. Saya bingung siapa yang ngajari ini ya. Iman memang abstrak, akidah memang abstrak. Tapi yang bilang anak-anak itu konkret siapa? Justru anak-anak itu, apalagi di bawah 7, ya Allah, sangat abstrak, penuh dengan fantasi, penuh dengan imajinasi. Lagi cocok-cocoknya belajar iman. Lagi cocok-cocoknya belajar akidah dan tauhid. Zaman-zaman penuh dengan fantasi dan imajinasi. Seandainya seorang anak umur 5 tahun dikatakan padanya, hai nak, di atas awan sana ada sebuah puri raksasa berwarna ungu dijaga oleh 2 ekor serigala berkepala buaya. Mereka percaya, ayah sekalian. Karena ini era-era berfantasi dan era-era berimajinasi. Tapi entah siapa yang memberikan racun kepada kita. Sehingga kita mengatakan, aku juga sepakat, iman itu sangat penting. Tapi nanti terlalu berat bagi anak kecil belajar tentang iman, akidah, tauhid. Padahal kita waktu anak baru lahir malah kita ngajarin iman pada anak. Baru lahir. Lewat apa? Tadi lewat azan. Kok tiba-tiba dia mengatakan terlalu berat, gak cocok? Seandainya terlalu berat dan gak cocok iman itu diajarkan pada anak, kenapa dia diazankan? Pendidikan iman. Ada lagi ayah sekalian yang mengatakan iman memang penting. Tapi jangan sekarang anak terlalu kecil, karena iman itu kompleks. Sementara anak-anak itu berpikirnya masih sangat simpel, masih sangat sederhana. Tadi alasannya iman jangan diajarkan sekarang, karena iman itu abstrak dan anak-anak itu masih konkret, tidak terbukti. Sekarang muncul lagi alasan yang baru. Iman memang penting, tapi jangan sekarang, karena iman itu kompleks. Sementara anak-anak itu berpikirnya masih simpel. Baik, saya setuju. Anak-anak memang berpikirnya masih simpel, masih sederhana. Tapi yang bilang iman itu kompleks siapa? Tolong dong jangan dicampur-campur ayah sekalian. Iman Kristiani memang kompleks. Iman Yahudi memang kompleks, iman Hindu memang kompleks, iman Buddha memang kompleks, iman Konghucu memang kompleks, tapi iman Islam itu sederhana, simpel. Dari namanya saja sudah ketahuan simpelnya, yaitu tauhid. Dari namanya saja sudah ketahuan iman Islam itu simpel. Tauhid tentang yang satu. Bukan tentang yang banyak, bukan. Bukan kemudian dibagi-bagi, ini mencipta, ini memelihara, ini membinasakan, tidak. Tentang yang satu. Jadi mari please, racun-racun seperti ini kita singkirkan dari pemikiran kita yang membuat pendidikan iman anak-anak kita itu terbengkalai. Kenapa? Kalau pendidikan iman sudah terbengkalai, pendidikan yang lain itu seolah-olah semua. Kita ajarkan anak kita sholat tapi tanpa iman.
Hanya karena pembiasaan. Wah, waktu SD luar biasa rajin sholat. Begitu SMP, ya Allah, susahnya. Begitu SMA, ya Allah, nggak ada lagi dampak-dampak ajaran SD dulu. Kenapa? Bukan karena iman, bukan karena keyakinan. Hanya karena pembiasaan. Kan sudah dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, kullu, maaf ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu bergantung dari niat, setiap amal itu bergantung dari kesadaran, setiap amal itu bergantung dari keimanan. Niat, nawa itu sengaja, sadar, iman, yakin. Jangan sampai kita mendidik anak-anak yang banyak beribadah tapi sedikit berpahala. Kenapa? Karena semua ibadah yang dilakukan tanpa niat, tanpa kesadaran, tanpa iman, nggak ada artinya. Beberapa waktu yang lalu, ada orang yang saya pikir setengah gila lah gitu ya. Dia mengatakan, walaupun dia si Anu itu non-muslim tapi akhlaknya baik daripada kamu muslim tapi akhlaknya jelek. Saya bilang, muslim walaupun akhlaknya jelek tapi dia masih bisa masuk surga. Karena apa? Dia beriman. Tapi orang kafir, sehebat apapun akhlaknya kasarab, dia akan jadi penghuni neraka. Kata Rasulullah, barang siapa yang mati dan dalam dadanya ada la ilaha illallah, Allah wajibkan atasnya surga. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun dia mencuri dan berzina, ya Rasulullah. Ya, walaupun dia mencuri dan berzina, kata Rasulullah. Kalau masih ada la ilaha illallah di dadanya, peluangnya untuk menerima surganya Allah masih ada. Tapi manusia dengan sejuta kebaikan, tapi ada ingkar di dadanya, nggak akan dia dapatkan. Bagaikan debu yang ditiup angin, semua kebaikan yang dia lakukan kesalahan. Ayah sekalian, oleh karena itu, jangan kemudian kita malah menghabiskan waktu kita yang harusnya diprioritaskan untuk mendidik akidah, iman, dan tauhid anak-anak kita, malah dihabiskan untuk yang lain-lain. Untuk calistung lah. Kenapa Anda tak didik iman anak-anak? Ya, saya sudah habis waktu mendidikan dia membaca, menulis, berhitung. Saya sudah habis, tidak ada waktu lagi mendidik iman anak-anak saya. Karena apa? Saya sudah sibuk mendidik dia untuk sholat, mendidik dia untuk tahfidzul Quran, mendidik dia untuk menutup aurat, mendidik dia untuk berinfak. Pendidikan-pendidikan yang dalam Islam dikatakan itu dimulai di usia mumayyiz, yaitu 7 tahun. Mau baca kitab Tarbiyatul Auladnya Nasih Ulwan, mau baca kitab Tarbiyatul Auladnya Muhammad Kutub, sama tuh jawabannya. Pendidikan-pendidikan syariat yang membutuhkan syarat dan rukun serta tertib-tertibnya itu menunggu saat manusia tamyiz, mampu membeda-bedakan, melakukan kategori yang hak, yang batil, benar, salah, baik, buruk, indah, jelek. Tapi waktu kita habiskan. Bangga betul kita, anak 7 tahun sudah sekian juz dan dia tidak tahu apa yang dia hafalkan. Maka patutlah Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, munafiqun di akhir zaman dari kalangan umatku adalah para qura, para penghafal. Nah, ayah sekalian, apa yang perlu dalam aspek keimanan yang perlu kita tanamkan, bukan ajarkan ya, bukan ajarkan. Kalimatnya sudah benar nih, tanamkan, tumbuhkan pada anak-anak kita, bukan ajarkan. Pertama, tentang rububiyatullah.
tentang Tuhannya sebagai Rabb, tentang Tuhannya sebagai pemilik, pemelihara, penyiasa alam semesta, tentang Tuhannya sebagai pencipta. Tanamkan itu. Sekali lagi bukan ajarkan itu ya, tapi tanamkan itu, tumbuhkan itu. Allah tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ajarkan. Seandainya dia tahu betapa Allah itu pengasih dan penyayang, dia tidak akan pernah menjadi manusia yang putus asa dalam hidupnya. Seandainya dia paham Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dia tidak pernah mati ketakutan menghadapi COVID-19. Karena makhluk ini, penyakit ini juga lahir bagian dari kasih sayang Allah. Ketika dia sadar Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka dia yakin Allah tidak akan mungkin memberikan penyakit tapi tak memberikan obatnya. Dari mana kamu yakin itu? Ya, karena dia pengasih penyayang. Kalau seandainya kita ajarkan anak-anak kita bahwa dia adalah yang maha adil, maka tentunya anak-anak kita itu akan sadar. Ketika dia nanti dewasa, dia bilang dalam hatinya, kalau Allah karuniai aku seorang anak, pasti Allah sudah mengajarkan aku kompetensi mendidik anak. Karena nggak mungkin bagi Allah amanah diberikan, kompetensinya kok nggak dikasih. Bukankah Allah yang maha adil itu hanya akan memberikan amanah kepada yang layak memikulnya, kepada yang kompeten. Jadi sebelum dikasih anak sudah diilhamkan terlebih dahulu. Gini loh cara mendidik anak. Nggak perlu menunggu parenting dari Ustadz Aat, nggak perlu. Yakini. Mustahil bagi Allah memberikan amanah kepada yang tidak siap, yang tidak kompeten untuk memikulnya. Mustahil karena dia adalah maha adil. Indahnya memahami sifat Allah. Indahnya memahami sifat Allah. Banyak orang tua yang sekarang bingung. Di masa depan ini era perubahan yang sangat cepat. Disruption era, kata Reynald Kasali. Bagaimana aku menyiapkan kompetensi anak-anakku agar dia siap menghadapi masa depan yang berubah sangat cepat. Bagi insan bertauhid dia gak pusing. Kembali dia ingat sifat adilnya Allah. Mungkinkah Allah memberikan permasalahan, tantangan, dan kebutuhan, tapi dia tidak siapkan potensi-potensi yang siap dengan menghadapi itu? Mustahil. Allah pasti menciptakan setiap manusia disesuaikan dengan permasalahan, kebutuhan, dan tantangan saat dia hidup sampai dia mati. Itu namanya adil. Kok pusing? Allah tidak punya mesin cetak manusia. Setiap manusia Allah ciptakan satu-satu, khas sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dihadapi. Potensinya itu link and match. Nggak usah jauh-jauh. Manusia yang Allah takdirkan untuk hidup di pantai, Allah akan ciptakan paru-parunya lebih kecil ukurannya dari manusia yang Allah takdirkan untuk hidup di gunung. Karena dia butuh paru-paru yang lebih besar. Dari mana saya tahu itu? Dari sifat Allah. Dan terbukti penelitian-penelitian dunia, biologi pun membuktikan itu kan. Saya yakin
Manusia yang dilahirkan di era COVID-19 akan lahir dengan antibodi, akan lahir dengan imunitas yang lebih tinggi daripada manusia yang lahir sebelum COVID dan manusia yang lahir sesudah COVID. Lo kok tahu? Ya dong, iman. Indahnya dia nggak pusing, dia nggak panik. Dia belajar rububiyatullah. Dan dengan rububiyatullah itu dia pahami sifat-sifat rububiyah Allah. Dan dengan dia memahami sifat rububiyah Allah, dia memahami kehidupan. Dia memahami sunatullah. Dia memahami hukum-hukum. Allah sebagai Rabb. Apa itu Rabb? Rabb adalah pencipta, pemilik, pemelihara, penguasa. Zat yang aktif. Rabb itu adalah subjek. Allah itu sebagai Rabb, dia subjek. Diakui atau tidak diakui dia Rabb, dia akan tetap jadi Rabb. Karena dia subjek. Allah sebagai Rabb nggak membutuhkan pengakuan, nggak membutuhkan pembuktian. Yang kedua, ajari anak-anak kita uluhiyatullah. Allah sebagai ilah. Allah sebagai yang diabdi, yang dicintai, yang diharapkan, yang dimintai pertolongannya, kalau tadi Rabb yang menciptakan, yang memiliki, yang memelihara, yang menguasai itu Rabb. Kalau ilah yang dicintai, yang disembah, yang diabdi, yang dimintai pertolongannya. Jika Rabb itu aktif, dia adalah subjek, maka ilah itu pasif. Dia adalah objek yang apa artinya? Artinya, apakah Allah akan jadi ilah atau tidak tergantung kita. Kita bisa saja setiap saat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 17 kali sehari barangkali misalnya ya. Kita mengucapkan syahadat itu atau 10 kali, 20 kali, 30 kali tanpa dibuktikan, maka Allah nggak akan jadi ilah. Karena dalam tauhid uluhiyah subjeknya adalah manusia. Kita. Sebaliknya, uang bisa jadi ilah. Harta bisa jadi ilah. Tahta bisa jadi ilah. Wanita bisa jadi ilah. Emas bisa jadi ilah. Kuda tunggangan bisa jadi ilah. Kebun-kebun bisa jadi ilah. Laptop bisa jadi ilah. Sekarang bahkan HP pun bisa jadi ilah. Tergantung kita. Subjeknya adalah manusia kalau uluhiyah. Allah jadi ilah kalau kita ilahkan. Allah nggak kita ilahkan, dia nggak jadi ilah. Uang jadi ilah kalau kita ilahkan. Uang tidak jadi ilah kalau tidak kita ilahkan. Apa itu ilah? Sesuatu yang penting dan dipentingkan oleh manusia sehingga manusia rela didominasi olehnya. Kalau kita sudah didominasi oleh sesuatu, maka sesuatu itu telah menjadi ilah bagi kita. Jika anak-anak kita sudah didominasi oleh gadget, sehingga dia kecanduan gadget, maka gadget sudah jadi ilah buat dia. Karena sekali lagi, ilah adalah sesuatu yang penting dan dipentingkan oleh manusia. Sehingga manusia rela didominasi olehnya. Sehingga dengan pemahaman uluhiyah, manusia juga paham kemana dia mesti bergantung. Kemana tempat kecintaan tertinggi dia. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka'ubillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Dia mencintai tandingan itu seperti cintanya kepada Allah.
Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sementara orang yang beriman amat sangat cintanya pada Allah. Itu namanya uluhiyatullah. Fitrah, manusia berhak mencintai banyak hal. Kata Allah, zuyyina linnasi hubusyahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harath dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan syahwat kepada apa-apa yang manusia sukai. Berupa apa? Wanita, anak-anak, harta perhiasan berupa emas dan perak, kuda tunggangan, binatang ternak, dan kebun. Boleh kok. Semuanya itu kesenangan hidup ke manusia, kata Allah. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Sah, halal. Tapi ingat, kalau itu semua lebih kita cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad, dia sudah jadi ilah. Kul law kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Katakan, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, harta perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, rumah-rumah yang kamu sukai, tempat-tempat tinggal yang kamu ridho atasnya, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad, awas. Fatarabbasu, awas. Kalau ada yang bertanya, kenapa ada manusia kecanduan narkoba? Karena narkoba sudah jadi ilah baginya. Kenapa ada manusia yang kecanduan seks? Karena seks sudah jadi ilah buatnya. Kenapa ada manusia yang kecanduan gadget? Karena gadget sudah menjadi ilah baginya. Seandainya kita didik anak-anak kita dengan tauhid uluhiyah, nggak akan terjadi peristiwa kecanduan-kecanduan semacam itu. Sekarang banyak sekali gangguan-gangguan jiwa yang dialami oleh saudara-saudara kita. Padahal sholatnya bagus, puasanya bagus, ngajinya bagus, infaknya bagus, zikirnya bagus, nutup auratnya bagus. Tapi kenapa dia mengalami bipolar ya? Kenapa dia mengalami schizofren ya? Kenapa dia masih depresi ya? Karena ada yang dicintai sama atau lebih daripada cintanya pada Allah, Rasul, dan Islam, dan Al-Quran. Kenapa ada bipolar? Padahal kata tauhid sendiri, dari kata tauhid aja sudah tergambar sesuatu yang monopolar. Kenapa ada manusia bipolar? Kenapa ada manusia schizofren? Karena hatinya beda dengan pikirannya. Pikiran beda dengan ucapan. Ucapan beda dengan tindakan. Karena dia tak bertauhid. Karena dia tidak menjadikan keyakinannya pada Tuhannya, pada keyakinan yang paling tinggi. Mendua. Kita dilarang mendua dalam agama ini. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan membahas satu tema, akan melaunching satu tema tentang iman dan kesehatan jiwa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya coba launching ya. Iman dan kesehatan jiwa. Nah ini. Ajarkan anak-anak kita tadi tauhid rububiyah, sekarang tauhid uluhiyah. Sekali lagi oleh ayahnya, bukan berarti bunda tidak boleh. Bunda akan membantu ayah dalam implementasi tauhid, terutama lewat keteladanan, terutama mungkin lewat kisah-kisah. Tetapi penanggung jawab pendidikan akidah iman tauhid ini adalah ayahnya. Kemudian ayah sekalian, banyak yang lupa
Mendidik iman berarti mendidik hati, bukan mendidik pikiran. Banyak di antara kita yang menganggap mendidik iman itu mendidik pikiran. Akhirnya teori-teori iman dia udah hafal luar biasa, imannya tetap belum ada. Yang ada adalah hafalan tentang rukun iman. Ini jangan lupa ya sekalian ya. Kalau kita bicara tentang mendidik iman, sebenarnya kita sedang berbicara tentang mendidik hati. Makanya saya juga suka heran. Iman belum cocok diajarkan pada anak ini karena pola pikirnya masih sederhana. Simple. Iman belum cocok diajarkan pada anak usia ini karena pola pikirnya masih konkret. Kenapa sih pola pikir yang dididik oleh iman itu hati bukan pikiran. Hati. Bukankah tadi saya juga sudah menyampaikan, iman adalah sesuatu yang diyakini dalam hati. Tasdiqon biqalbi, tasdiqon fi qalbi, dibenarkan, diyakini dalam hati. Wa takriran bilisan, diikrarkan oleh lisan. Jadi hati. Nah, di sini Bunda berperan. Kalau udah bicara mempersiapkan hati agar ayah mendidik iman pada hati itu, tugas mempersiapkan hati adalah tugas Bunda. Jadi saya tadi katakan bukan berarti Bunda nggak terlibat sama sekali. Mendidik iman itu bukan mendidik isi kepala. Hafalan-hafalan tentang rukun iman, hafalan tentang apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah. Sebutkan Asmaul Husna yang 99. Oh, itu kepada pikiran memang bisa dibentuk. Tapi tidak akan kemudian melahirkan iman gara-gara hafalan-hafalan itu semua. Iman terdidik lewat hati. Siapkan oleh Bunda, Bun. Ayah pada dasarnya menyiapkan pikiran Ananda, Bunda menyiapkan hati Ananda. Didik hati, didik nurani, haluskan rasanya, tajamkan emosinya, didik cinta dan keikhlasan Bunda menyemaikan nilai-nilai hati-hati yang hidup. Pada hati yang hidup ini kemudian Allah menanamkan dan menumbuhkan, menyemaikan iman pada anak-anak kita. Tapi Bunda mesti siapkan, Bun. Ya. Bunda siapkan hati itu. Nah, ini nggak gampang. Bayangkan, kita itu dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang dididik pikiran melulu. Hati nggak dididik. Hati itu udah makin tumpul, kepekaan hati itu udah makin buruk. Sampai-sampai saya bikin forum femininitas Bunda, dulu sekarang namanya Rumah Bunda. Agar Bunda mampu kembali menghidupkan hati lewat apa? Lewat nurani, cinta, kasih sayang, tulus, ikhlas, empati, peduli, rasa, emosi, taat and followership, intuisi, dan seterusnya. Bunda perlu berbahasa kepada anak dengan bahasa rasa. Berbicara kepada anak dengan air mata. Menunjukkan sayangnya pada anak lewat pelukan. Pada saat itu hati mulai hidup kembali. Saat hati itu hidup, ayahnya mendidikkan, menanamkan, menyemai dan menumbuhkan iman kepada anak. Karena banyak di antara ayah dan Bunda seperti bingung bagaimana mendidik iman. Karena udah gak terbiasa lagi bicara dengan hati. Ya. Ayah sudah didik iman pada anak-anak.
Oh alhamdulillah sudah Ustadz. Gimana caranya? Aku udah ajarkan sholat. Loh sholat itu syariah bukan akidah. Sudah didikan iman pada anak-anak ayah. Sudah alhamdulillah Ustadz. Gimana? Aku udah didik akhlak. Apalagi aku udah didik puasa. Bukan itu. Ya. Orang kafir juga puasa, maaf. Orang-orang Yahudi banyak loh hafal Quran 30 juz. Agen rahasia Mossad Israel Yahudi itu. Ya. Saya pernah dengar loh beo hafal Al-Fatihah. Burung beo hafal Al-Fatihah. Karena iman, bukan. Sholat, puasa, ngaji, tahfidz itu adalah implementasi iman. Ekspresi iman. Jadi ayah bunda kalau saya tanya itu suka kagok. Udah nggak ngajarin iman. Udah. Karena nggak sadar iman itu dididikkan kepada hati yang melahirkan keyakinan. Yang melahirkan kepercayaan. Yang melahirkan cinta. Banyak yang tak sadar dengan itu semua. Ada lagi yang lebih maju. Ini lebih maju saya akui. Sudah ajarkan iman bunda, sudah. Gimana caranya? Aku sudah memberikan motivasi kenapa manusia itu harus sholat. Aku sudah memberikan hikmah-hikmah dari sholat. Aku sudah menyampaikan manfaat-manfaat dari sholat. Aku sudah mengajarkan kenapa orang harus sholat. Berarti aku udah ngajarin iman ya. Harus saya akui, oh ini lebih maju ini. Karena yang diajarkan hikmah, manfaat, sebab musabab. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Mendidik iman pada dasarnya mendidik manusia untuk mencintai Tuhannya. Dan karena dia cinta pada Tuhannya. Lalu ketika Tuhannya memerintahkan dia sholat. Lalu dia sholat. Kenapa? Dia cinta pada yang memerintahkan sholat. Memang menjadi tidak mudah. Seharusnya mudah. Menjadi tidak mudah karena kita sudah tidak terbiasa bagaimana menyiapkan hati. Bagaimana mendidik hati. Bagaimana untuk membangkitkan hati. Bagaimana untuk menghidupkan hati. Bagaimana untuk membuat hati itu mendorong kaki, tangan, mata, kepala untuk bertindak, berbuat. Mulut untuk berucap. Nah ini. Jadi mari ayah bunda kolaborasi. Bunda siapkan hati Ananda. Dan kemudian diisi dengan nilai-nilai keimanan oleh para ayah. Nah kemudian dengan cara apa dan untuk apa iman itu dididikkan kepada anak-anak kita. Mendidik iman kepada anak-anak kita itu dalam rangka membangun cinta. Al-mahabbah. Membangun cinta. Ayah bunda, iman itu bisa dibangun untuk menciptakan rasa takut. Iman itu bisa dididik, ditanamkan untuk membangun rasa harap. Iman itu juga bisa dididik dan ditanamkan untuk membangun cinta. Apakah takut al-khawf? Apakah harap ar-roja? Apakah cinta al-mahabbah? Iman bisa melahirkan ketiga hal ini. Dan jika tiga hal ini sudah terbangun, perilaku dan ucapan akan terbentuk. Cuman yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pertemuan malam kali ini adalah kalau takut yang dibangun, maka ingat, takut itu perasaan terendah. Takut itu perasaan paling rendah. Takut akan kalah dengan harap. Takut akan kalah dengan cinta.
Karena harap dan cinta adalah perasaan yang lebih tinggi levelnya. Betapa banyaknya ayah bunda yang mendidik anak-anak untuk takut pada Tuhannya. Terutama kalau diserahkan semuanya pada bunda, memang bunda itu lebih cenderung mendidik anak-anak yang takut pada Tuhannya. Apakah salah? Di satu sisi nggak salah, karena salah satu bentuk keimanan itu adalah takut. Cuman kalau dimulai dari rasa takut, mari kita sadari satu hal. Pertama, takut adalah perasaan terendah, dan yang kedua, takut akan kalah dengan perasaan-perasaan yang lain. Suatu ketika seorang ibu menangis-nangis datang pada saya. Anak saya kabur dengan pacarnya, orang kafir. Dan dia rela ganti agama agar dia menikah dengan pacarnya yang kafir itu. Nangis-nangis. Kenapa dia rela meninggalkan orang tuanya yang begitu mencintainya? Saya bilang, Bunda didik anak Bunda dengan takut kepada Allah. Lalu dia takut pada Allah, hormat pada orang tua, sayang pada teman, tiba-tiba cinta pada pacar. Jelas takut kalah sama cinta Bunda, takut kalah sama hormat Bunda, takut kalah sama sayang Bunda, apalagi sama cinta. Wajar dong kalau dia memilih pacarnya, dia tinggalkan agamanya, dia tinggalkan orang tuanya, dia tinggalkan temannya. Temannya sudah menasehatinya, tinggalkan laki-laki itu, tapi tidak. Karena aku mencintainya. Ini resiko yang akan kita terima. Ketika fokus kita mendidik iman anak-anak kita itu pada rasa takut. Pada rasa yang terendah. Nah cuman, kita ini lagi-lagi punya penyakit terburu-buru ya. Kebetulan, rasa takut untuk membentuk anak-anak taat, cara yang paling cepat itu dengan ditakut-takuti. Paling cepat. Kalau ingin anak kita segera taat pada Tuhannya, segera taat pada agamanya, takut-takutilah. Itu paling cepat sudah. Dan kita selalu ingin yang paling cepat. Selalu ingin yang paling cepat. Bukan yang terbaik. Sekali lagi, cara paling cepat untuk membuat anak takut kepada Tuhan, taat pada Tuhannya adalah takut-takuti. Nah, yang terbaik ayah bunda sekalian, didik Ananda dengan cinta. Toh cinta akan melahirkan takut. Toh cinta nantinya akan melahirkan harap. Jangan khawatir. Toh takut itu akan terbangun juga kalau cinta itu sudah tumbuh. Pecinta sejati itu penakut sejati. Ya Allah, ayah sekalian, bunda sekalian. Pecinta sejati itu penakut sejati. Orang kalau dididik cinta, takutnya juga akan luar biasa. Orang kalau udah jatuh cinta, takut doi berpaling ke lain hati. Takut doi meninggalkanku. Takut sedih si dia menjauh dariku. Takut si dia gak suka. Pecinta itu penakut toh pada akhirnya. Takut dalam Islam itu takut yang lahir dari cinta. Jangan lupa. Sekali lagi ya, takut dalam Islam adalah takut yang lahir dari cinta. Mari didik cinta. Nah, barangkali waktu kita sangat terbatas karena materi saya barangkali tentang mendidik keimanan ini udah sampai 16 ya. Alhamdulillah sudah 16 sesi. Sekarang kita yang pengantar aja dulu. Ya, minimal menyadarkan para ayah lah. Pertama, cinta itu akan terbangun kalau sifat utama Allah yaitu pengasih dan penyayang selalu itu yang kita semaikan pada anak-anak kita. Allah punya banyak sifat, Allah punya banyak nama, tapi kata Rasulullah, semua nama dan sifat Allah itu terhimpun ke dalam dua sifat utama, yaitu Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Kalau kasih sayang itu yang dibangun, ditanamkan pada anak-anak kita, disemai dan ditumbuhkan pada anak-anak kita.
Maka yang dia bayangkan, agama sama dengan kasih, agama sama dengan sayang, Tuhan sama dengan kasih, Tuhan sama dengan sayang, Rasulullah sama dengan kasih, Rasulullah sama dengan sayang. Kalau itu yang terbangun, lahir cinta. Bahkan mari kita lihat, banyak yang bertanya pada saya, kalau Islam itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kenapa ancamannya begitu keras? Kenapa ancamannya begitu banyak? Kenapa ancamannya begitu mengerikan? Ancaman Allah bagian dari kasih sayang Allah. Allah kalau nggak kasih sayang sama kita, dia nggak perlu ngancam. Durhaka kan tinggal dicemplungin ke neraka, nggak perlu diancam-ancam lah. Cemplungin aja langsung. Susah amat. Kan gitu. Tinggal dicemplungi secara langsung, selesai sudah. Nah gitu. Tetapi kan karena kasih sayangnya. Karena kasih sayangnya, maka dia ancam manusia. Andainya dia nggak pengasih, nggak penyayang, nggak perlu ngancam. Apa gunanya ancam? Durhaka masukin, durhaka neraka, durhaka masukin neraka. Ngapain lagi itu diancam? Tapi dia ancam hambanya karena dia nggak ingin hambanya masuk neraka. Yang kedua, membiasakan rumah tangga kita memulai sesuatu dari basmalah dan mengakhiri sesuatu dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kalimat basmalah dan lafaz hamdalah terasa bahwa Allah pengasih penyayang. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Pengasih penyayang, puji-pujian, pengasih penyayang, puji-pujian. Akan timbul cinta itu. Yang ketiga, ajari Ananda dengan syukur dan optimisme. Yang melihat segala sesuatu itu dalam perspektif yang positif. Baik sangka, husnuzon. Husnuzon pada Allah. Cinta akan lahir. Husnuzon pada Allah. Dalam satu hadis qudsi Allah menggambarkan ana kadzoni abili, kata Allah, aku tergantung dari zon hambaku kepadaku. Aku tergantung dari persangkaan hambaku kepadaku. Hambaku berbaik sangka kepadaku, itulah aku. Dan hambaku berburuk sangka kepadaku, itulah aku. Aku tergantung dari persangkaan hambaku kepadaku. Ajarkan kepadanya optimis akan Tuhannya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, yaitu bagi orang-orang yang optimis akan Allah dan optimis akan hari akhirnya. Bahkan ketika manusia bergelimang dosa, ketika manusia bergelimang dengan maksiat, dia tetap memiliki optimisme akan Tuhannya. Karena manusia yang penuh maksiat lalu pesimis, dia akan jadi bajingan. Tetapi selama masih ada optimisme akan ampunan Allah, dia akan bisa punya peluang untuk bertobat. Cinta akan lahir dari peristiwa baik sangka. Cinta akan lahir dari peristiwa optimisme. Termasuk optimisme akan ampunan Allah. Kata Allah, barang siapa yang datang kepadaku sejengkal, aku akan mendatanginya sedepa. Barang siapa yang mendatangiku sedepa, aku akan mendatanginya sehasta. Barang siapa yang mendekatiku dengan merangkak, aku akan mendekatinya dengan berjalan. Barang siapa yang mendekatiku berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Barang siapa yang mendekatiku dengan dosa seberat gunung Uhud, sebesar gunung Uhud, aku akan datang kepadanya dengan ampunan sebesar gunung Uhud pula. Tambah cinta itu. Ini yang perlu dititik tekankan pada anak-anak kita. Basyira wan nadhira dan sebagainya. Yang kelima, didik anak-anak kita itu di rumah dengan prinsip yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersukat. Mana mungkin akan lahir cinta dan keimanan kalau kita bicara agama, kita mempersukar anak-anak kita. Bukan mempermudahnya. Rasulullah mengajarkan yassiru wala tu'assiru.
Permudah, jangan persukar. Bukankah Al-Quran juga mengajarkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Surat 2 ayat 185. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Kalau kita ingin manusia, anak-anak kita itu cinta pada agamanya, mudahkan agamanya pada mereka. Al-Quran, Allah menyatakan juga di Al-Quran di ayat yang lain, ma ja'alahullahu fid dini min haraj. Allah nggak jadikan dalam agama ini satu kesulitan pun, satu keberatan pun. Itu pesan-pesan agama, jangan kita mengingkarinya. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata dalam satu hadis, sesungguhnya Rasulullah memilih yang ringan, yang lebih ringan daripada dua perkara selama tidak terjatuh kepada dosa. Sekali lagi, Rasulullah memilih yang lebih ringan dari dua perkara selama tidak jatuh kepada dosa. Indah sekali di mata anak-anak kita agama ini kalau itu yang terbayang bagi mereka. Kemudian apa? Basyiru wala tunafiru. Ini yang keenam ya. Basyiru wala tunafiru. Kasih kabar gembira. Jangan bikin mereka lari dari agama mereka. Ini pesan agama. Basyiru wa nadhiru. Berkali-kali dalam Al-Quran diulang-ulang. Basyiru wa nadhiru. Pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Itulah peran dakwah. Itulah peran Rasulullah. Itulah peran para nabi. Al-busyara. Kabar gembira. Gembirakan mereka. Memang ini pesan agama itu. Ya. Membuat mereka bergembira dengan agama mereka. Membuat mereka enjoy dengan agama mereka. Sampaikan tentang ampunan Allah. Sampaikan tentang karunia Allah. Begitu pemaafnya Allah dan sebagainya. Karena salah satu nama manusia itu adalah Bashar. Nama manusia dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama insan. Insan. Salah satu makna insan adalah karena manusia itu pelupa. Yang kedua Bashar. Karena senang kabar-kabar gembira. Yasiru basyiru wala tunafiru. Kasih kabar gembira bukan ditakut-takutin. Bukan sesuatu yang bikin mereka lari. Sampai Rasulullah pernah berkata kepada seorang sahabat, hai fulan, jangan sampai agama ini dibenci oleh perbuatanmu. Karena kamu memberat-beratkan agama ini. Allah nggak menjadikan dalam agama ini berat. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Islam datang untuk menambah hak seorang manusia, bukan untuk mengurangi haknya. Kabarkan mereka dengan ampunan, gembirakan mereka dengan ampunan. Yang terakhir, didik mereka untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kita ingin membangun cinta, didik anak-anak kita untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas pada dirinya sendiri. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Sebesar apapun dosa itu. Semua dosa terampuni kok, kecuali dosa syirik. Allah tak mengampuni dosa syirik kecuali siapa yang dikehendaki. Tapi dia ampuni semua dosa. Di setiap hari Jumat, pada saat sholat Jumat, doa yang selalu dibacakan oleh para khotib adalah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, muslim laki-laki maupun muslim perempuan yang masih hidup di antara mereka maupun yang sudah mati. Bayangkan, yang sudah mati pun didoakan untuk diampuni dosanya. Seandainya setiap Jumat itu hanya 100 juta laki-laki mukmin ikut berdoa dan mengaminkan, masa sih satu tak dikabulkan Allah?
Satu saja dikabulkan Allah, berarti setiap kali Jumat dosa semua mukmin laki-laki perempuan, dosa semua muslim laki-laki perempuan yang masih hidup di antara mereka maupun yang sudah mati, deleted, dihapuskan. Seandainya dari 100 juta yang mengamini, satu saja dikabulkan oleh Allah aminnya ketika khotib Jumat membacakan doa tersebut. Bukankah itu luar biasa? Sehingga digambarkan dalam satu hadis riwayat Muslim, kalau melihat besarnya ampunan Allah, memang hanya manusia yang kelewatan saja yang masuk neraka. Manusia yang kelewatan itu togo, orangnya disebut togut. Manusia yang kelewatan dan melampaui batas. Sampaikan kabar gembira. Jangan suka menyembunyikan kabar gembira dari anak-anak. Oh ini jangan dulu, nanti dia kelewatan. Oh nanti dia ngegampang-gampangin. Oh nanti dia malah menganggap enteng agama. Oh nanti malah dia kebablasan. Jangan. Belum apa-apa udah buruk sangka sama anak sendiri. Belum apa-apa udah suudzon sama anak sendiri. Sehingga ada ayat-ayat simpanan. Disimpan dulu deh, nanti baru disampaikan. Sekarang disimpan dulu. No way. Sampaikan. Manusia yang cinta pada Tuhannya tidak akan gegabah. Manusia yang cinta pada Tuhannya tidak akan ceroboh. Manusia yang cinta pada Tuhannya nggak akan nganggap enteng kok. Justru cintanya itu yang membuat dia semakin khusyuk. Justru cintanya itu yang membuat dia semakin takut. Justru cintanya itu yang membuat dia semakin mendekatkan dirinya pada Tuhannya. Tapi belum apa-apa kita udah suudzon. Ini ayatnya disimpan dulu nih, nanti dia ceroboh nanti. Ini hadis disembunyikan dulu. Ya memang nggak terlalu salah juga. Pernah dalam satu kisah ya di zaman Umar. Saat Umar berwudhu lalu ada seorang laki-laki di balik tembok wudhu berkata, wahai manusia yang di belakang tembok ini, barang siapa yang mati dalam keadaan beriman, Allah wajibkan atasnya surga. Umar ada di sebelahnya. Begitu mendengarkan kalimat itu dipukul perut laki-laki ini. Pukulan Umar itu keras. Ya Umar, kenapa engkau memukul perutku ya Umar? Hati-hati kamu ngomong itu, orang bisa ceroboh gara-gara mendengarkan itu. Ya Umar, aku ini hanya menyampaikan apa yang Rasulullah sampaikan padaku ya Umar. Benar Rasulullah mengatakan begitu? Benar ya Umar. Aku tidak ingin menyembunyikannya sementara nyawaku nanti diambil oleh Allah. Nah begitu, tapi kan banyak di antara kita yang wah ini bahaya, ini nanti anaknya gampang-gampangin agamanya kalau disampaikan seperti ini. Akhirnya tidak lahir cinta itu. Dan di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, la yaqulu min illa ilal qaumil kafirin. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Sebesar apapun dosa manusia itu, hanya orang kafir yang berputus asa. Berarti dia nggak paham sifat Allah, dia nggak paham ampunan Allah, dia nggak paham kasih sayang Allah, dia nggak paham dengan luasnya ampunan dan luasnya surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal khazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada waktu sulit dan pada waktu apang. Memaafkan manusia, menahan amarah. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Siapa lagi tidak orang yang bertakwa itu? Walladzina idza fa'alu fahisyatan, orang-orang yang apabila melakukan dosa besar alias fahisyah, au dzalamu anfusahum, atau dosa kecil menganiaya dirinya sendiri, zakarullah, segera ingat pada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, minta ampun di atas dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, tidak siapa lagi akan mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yisiru ala ma fa'alu wa ya'lamun, dan dia tidak melanjutkan perbuatan dosanya ketika dia sadar
Bayangkan, bahkan orang yang bertakwa pun bisa melakukan fahisyah, dosa besar. Apa contoh dosa besar? Apa contoh fahisyah? Zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah. Jangan kamu dekati zina, karena zina itu fahisyah, dosa besar, itu kecil. Ternyata orang-orang bertakwa pun mungkin kok melakukan perbuatan fahisyah itu. Tapi dia segera, bedanya dengan kita, dia segera ingat pada Allah, minta ampun dosanya, dan tidak akan melanjutkan perbuatan itu ketika dia sadar. Nah, ayah sekalian, juga bunda, didik cinta. Dengan cara apa? Di antara yang terbaik adalah dengan cerita dan kisah-kisah. Dan ayah adalah juru cerita terindah. Ayah adalah juru kisah terbaik. Karena ayah punya keluasan wawasan, keluasan pengalaman untuk mengembangkan cerita-cerita itu. Dan 75% kandungan Al-Quran adalah kisah-kisah. Lewat apa lagi? Lewat keteladanan. Lewat apa lagi? Lewat kegiatan bermain dan beraktivitas. Bisa juga lewat lagu, macam-macam. Lewat nasyid. Nah, saya serba singkat saja. Seperti yang saya katakan tadi, materi mendidik keimanan ini setelah saya hitung-hitung, saya sudah menyampaikannya dalam 16 kali pertemuan. Sekarang kita hanya 1 kali pertemuan saja, sehingga ya kita batasi dulu lah. Ayah bunda sekalian, khususnya para ayah, saya rasa saya cukupkan dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Sekali lagi sebagaimana yang saya sampaikan di muka tadi, ya. Seandainya saya dilarang bicara apapun tentang parenting kecuali satu, saya memilih materi mendidik fitrah keimanan anak-anak kita, mendidik keimanan dari anak-anak kita. Inilah hal yang terpenting, tapi ini pula lah yang barangkali paling terbengkalai saat ini. Sekian saja, masih ada waktu barangkali untuk diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ustadz, ini materinya sangat, walaupun masih pengantar tentang pendidik ayah sebagai pendidik iman, tapi sangat menyadarkan kami para ayah, terutama tadi ya, mendidik iman paling cepat tuh dengan ditakut-takuti, tapi kalau mau yang terbaik dengan cinta. Karena betul tadi perumpamaannya tuh, kalau cinta ya kita bakal takut kehilangan, takut yang lain-lain lah. Alhamdulillah, ini bagi yang ingin bertanya, boleh silakan langsung on mic saja, langsung menyapa Ustadz Aad. Ya, dipersilakan. Mohon maaf, ya dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan, saya Endah dari Bandung. Masya Allah ya, hari ini Endah pribadi bahkan baru tahu kalau ternyata secara fitrah itu ayah tuh sebagai yang mendidik iman, dan kalau bunda itu sebenarnya pendidik akhlak gitu. Jadi baru connecting, oh ternyata ada perannya masing-masing ya, seperti itu. Pertanyaannya ini Ustadz, sepertinya sih ini mungkin saya Endah yang ada beberapa informasi yang lepas sih, tapi yang Anda tangkap tadi itu Ustadz menyebutkan ada petinggi NU yang menyatakan jangan kebanyakan menanamkan akidah. Sedangkan kan sebetulnya kan penanaman iman itu kan dari akidah ya, Ustadz, atau gimana ya, Ustadz? Khawatir Anda salah nangkep. Ya, itu mungkin pertanyaannya, Ustadz. Iya, jadi begini, nampaknya beliau juga sadar. Kalau akidah yang diajarkan, kalau iman yang diajarkan, kalau tauhid yang diajarkan, akan lahir manusia-manusia yang sensitif terhadap kebatilan, sensitif terhadap kekafiran, sensitif terhadap kemaksiatan dan sebagainya.
Orang-orang yang kemudian melahirkan sikap furqan, perlawanan, hak wal batil, segala macam. Rupanya beliau nampaknya nggak ingin ya oknum ini. Kita tidak bicara tentang organisasinya ya. Kita bicara tentang oknumnya. Dia nggak kepengen lahir manusia-manusia yang istilah sekarang radikal. Maka kalau tidak ingin lahir manusia radikal, jangan banyak-banyak ajarin akidah. Makanya kemudian di beberapa kampus UIN misalnya, usuluddin bukannya akidah, malah tentang perbandingan agama, malah tentang filsafat. Harusnya kan usuluddin itu akidah. Usuluddin itu kan harusnya iman, harusnya tauhid. Ini malah didangkalkan. Tentang apa? Tentang filsafat. Tentang apa lagi? Tentang perbandingan agama. Wah, saya itu, jangankan saya, teman-teman dari UIN pun kalau udah ketemu anak usuluddin udah pusing. Filosof. Saya pernah ya, ospeknya salah satu fakultas usuluddin itu di Bandung, itu pakai poster itu, selamat datang di kampus bebas Tuhan. Ini kampus agama loh ya, universitas agama ini. Ada ospek, selamat datang di kampus bebas Tuhan. Nah jadi, tadi saya sudah katakan, memang yang namanya iman itu konfrontatif. Hitam putih, hak batil, benar salah, iman kafir, Allah tauhid, memang begitu. Dan ini ditakuti sekali. Iman itu memang radikal. Berasal dari kata radix ya, radix itu mengakar. Karena iman itu memang akarnya dari sebuah pohon. Sekarang radikal itu dimusuhi. Ya. Makanya iman itu oleh ayah disertai oleh akhlaknya bunda. Sehingga walaupun iman itu hitam putih, benar salah, hak batil, Allah tauhid, tetapi dengan warna akhlak, maka kemudian iman itu dibawa dengan cara yang cantik. Buktinya apa? Konsep iman dengan praktek iman itu bisa terbalik. Konsep iman, yakfur bi tauhid wa yu'min billah, ingkari tauhid dan iman pada Allah, itu konsep iman. Tapi praktek iman justru terbalik. Ani'budullaha wajtanibut tauhid, beribadah kepada Allah dan jauhilah tauhid. Karena secara konseptual nggak bisa ingkari dulu tauhid. Nggak ada tuh istilah. Sekarang saya beriman pada 10 Tuhan, besok 9 ya, besoknya lagi 8 deh, besoknya lagi 7, pelan-pelan jadi 1 kok. Oh nggak bisa. Hari ini juga Tuhanmu 1. Nggak ada cerita di korting-korting begitu. Memang kalau konsep iman itu adalah absolut. Tapi prakteknya justru dibalik. Ani'budullaha wajtanibut tauhid. Kenapa? Terlibat unsur akhlak yang diajarkan bunda di situ. Ada cara-cara yang indah untuk menyampaikannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah dengan cara yang lebih baik lagi. Nah, kan begitu. Iman itu akar dari sebuah pohon. Akhlak itu adalah buah dari sebuah pohon. Puncak ajaran Islam adalah akhlak. Tapi awal ajaran Islam adalah akidah. Imannya. Cuman yang namanya juga akidah ya, dia akar, dia pondasi, nggak kelihatan masalahnya, dia ada di bawah tanah. Manusia-manusia modern, orang tua modern nggak tertarik dengan sesuatu yang nggak kelihatan. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Memang betul implementasi dampak dari iman adalah orang jadi hitam putih, jadi radikal. Rupanya ada yang nggak suka. Bangsa ini beriman. Bangsa ini menjadi radikal. Islam memang radikal.
Tapi Islam bukan ekstrim. Tolong jangan disamakan antara radikal dengan ekstrim. Islam anti ekstremisme. Islam memusuhi ekstremisme. Tapi Islam adalah ajaran yang radikal karena dia punya radix, dia punya akar, yaitu imannya. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih. Masya Allah, Ustaz. Jazakallahu khair penjelasannya. Oh, iya. Ya, baik. Tadi sudah mantap sekali penjelasannya terkait akidah, iman, dan akhlak. Semoga ini menjadi pengetahuan sekaligus pengamalan ilmu kita. Tafadol, silakan yang ingin bertanya tadi ada Kak Naufal Tirmizi. Kak Ahmad Naufal, silakan boleh on-mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz, ini ada yang mau saya tanyakan Ustaz. Ini kan kebetulan banget ini kan materinya soal iman ya. Nah, ini kebetulan teman saya ini katakanlah sebut aja si Anwar. Dia kan sebenarnya bentar lagi kan mau nikah nih Ustaz. Bulan Juli ini kan sebenarnya dia mau nikah. Cuman tahu-tahu kadarullah dia itu tanggal ber-20 kemarin itu dia dirumahkan Ustaz. Nah, dirumahkan. Terus akhirnya kan mau nggak mau ngomong dong sama calonnya. Terus dia ngomong ke calonnya dan ternyata calonnya itu sama keluarganya maunya dimundurkan nikahnya, dimundurkan sampai tahun depan gitu loh. Lah terkait permasalahan ini dia kan minta saran ke saya Ustadz, cuman kan saya nggak bisa jawabnya kan karena kan saya sendiri juga belum pernah menikah gitu loh. Kalau dari pandang Ustadz sendiri itu gimana untuk menghadapi permasalahan seperti ini gitu? Karena kan secara kan tadi kan sudah disampaikan ya bahwa kalau kita beriman kepada Allah kan untuk masalah rezeki jodoh itu kan sebenarnya sudah ada yang ngatur gitu. Nah ini untuk menghadapi keluarganya si perempuannya gimana ya gitu ya. Soalnya dia sampai berspekulasi apa karena dia nggak sekufu gitu. Dirumahkan ini maksudnya apa dirumahkan? Makan ini ya tidak dipekerjakan Ustadz Oh, sampai batas waktu yang gitu. tidak ditentukan gitu. Iya, gitu Ustadz. Soalnya Ya, dia sampai berspekulasi apa karena nggak sekufu ya, jadi dia berpendapat sendiri gitu Pak bahwa mungkin ini memang petunjuk dari Allah, mungkin nggak berjodoh atau gimana gitu Ustadz. Itu sih Ustadz. Minta tolong pencerahannya biar saya bisa sampaikan ke teman saya. Terima kasih Ustadz Ahad. Oke. Jadi begini ya, tadi kita sudah mengatakan pada dasarnya salah satu bentuk keimanan kita itu adalah beriman tentang jodoh yang Allah tetapkan. Jodoh itu pasti ada. Sampai-sampai digambarkan dalam Al-Quran surat Yasin ya ayat yang ke-36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menjadikan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Mimma tumidul ardi, dari apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi, wa mi anfusihim, dan pada dirimu sendiri, wa mimma la ya'lamun. Begitu pastinya jodoh itu. Di ayat lain Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, dan seterusnya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia telah ciptakan dari dirimu sendiri pasanganmu. Dari dirimu sendiri pasanganmu. Jadi benar-benar nggak mungkin lah manusia itu nggak punya pasangan ya. Orang dia diciptakan dari diri kita sendiri kok. Nah, apa yang disebut dengan jodoh? Jodoh itu bukan si A dijodohkan dengan si B oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Jodoh itu adalah kriteria dijodohkan dengan kriteria, kualitas dijodohkan dengan kualitas. Karena itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Orang yang kualitasnya 500 akan berjodoh dengan semua orang yang kualitasnya juga 500. Orang yang skor kualitasnya 600 akan berjodoh dengan semua orang yang skor kualitasnya adalah 600. Mereka-mereka yang kualitasnya 325 ya akan berjodoh dengan mereka-mereka yang semuanya berkualitas 325. Jadi
Pertama, mari sampaikan pada temannya Mas Ahmad ini bahwa ya jangan khawatir. Jodoh itu Allah sudah tetapkan. Tinggal bagaimana kita ikhtiar. Yang jelas tidak menunggu ya, tidak menunggu, tapi menjemput jodoh itu. Tapi nggak usah panik kalau kemudian dengan hal-hal yang semacam itu. Oh, jika dia tidak mau, cari lagi orang yang sekufu dengan kita, yang sekualitas dengan kita. Karena sekali lagi, Allah tidak menetapkan jodoh itu si A dengan si B, tapi kualitas dengan kualitas. Nah, demikian ya. Jadi dengan begitu, dalam satu kitabnya Dr. Syed Sabik mengatakan, kenapa akad nikah itu menggunakan kata kerja masa lalu? Kenapa akad nikah itu menggunakan past tense ya, fi'il madhi. An-nakahtuka, telah aku nikahkan, wa zawajtuka, dan telah aku kawinkan. Dijawabnya juga dengan past tense ya, qabiltu nikahaha, dan telah aku terima nikahnya. Padahal itu kan sedang terjadi at present. Kenapa nggak menggunakan present tense? Karena pada dasarnya sebelum kita menikah di dunia, Allah telah nikahkan kita dulu di langit. Jadi kita hanya mengulang akad sebenarnya. Itu di antara hikmah. Kenapa kalimat akad nikah itu menggunakan kata kerja masa lalu? Karena sebenarnya Allah telah nikahkan kita sebelum kita ijab qabul di dunia. Saat ini. Nah, begitu. Jadi nggak usah khawatir. Soal dirumahkan dari ya. Yang jelas begini. Seorang laki-laki itu dianggap layak menikah kalau dia bisa menafkahi. Itu syarat. Dia bisa menafkahi karena dia punya tanggung jawab nafkah. 3 bulan berturut-turut gagal menafkahi istri secara layak, maka istri berhak untuk mengajukan gugat cerai 3 bulan. Ya baca ya Syekhut Ta'liq ya, kalau orang yang habis nikah itu, habis ijab qabul itu dia baca Syekhut Ta'liq tuh. Jika saya telah meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya, tak menafkahinya secara layak 3 bulan lamanya. Karena kewajiban nafkah itu ada di tangan laki-laki. Nah, di satu sisi adalah wajar jika calon mertua kemudian gara-gara laki-laki ini dirumahkan, di PHK dan sebagainya, kemudian dibilang mundur aja ya. Adanya mahar itu juga menjadi pertanda bahwa laki-laki ini harus memiliki kelayakan nafkah. Maka ada yang namanya mahar. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, sebaik-baiknya laki-laki adalah yang paling mahal maharnya. Dan sebaik-baiknya perempuan adalah yang paling murah meminta mahar. Gitu. Nah, tapi tinggal dia menjelaskan pada calon mertua. Tidak bekerja itu kan nggak selalu artinya nggak punya nafkah dan nggak bisa menafkahi. Tinggal dia buktikan pada calon mertua. Saya juga orang yang dari dulu sejak lulus kuliah nggak punya pekerjaan tetap, tapi kan tetap punya pekerjaan. Saya dari dulu sampai sekarang nggak punya penghasilan tetap, tapi tetap punya penghasilan. Mari kita buktikan. Tawarkan mahar yang besar. Karena ini harga diri seorang laki-laki nih, keberanian untuk menawarkan mahar yang besar. Untuk menunjukkan, aku ini sanggup kok. Kan gak ada jaminan orang yang dirumahkan itu kemudian gak bisa menafkahi. Saya bisa mencari nafkah dengan cara menjadi pedagang, menjadi konsultan, jadi ini, jadi itu. Sampaikan. Tentang kufu. Kufu itu dalam Islam memang ada. Tapi kufu yang terutama adalah kufu dalam agama. Walaupun dan yang lain-lain kita juga nggak bisa ingkari ya. Kufu dalam ekonomi, jujur itu berpengaruh. Kufu dalam derajat sosial itu juga memang berpengaruh. Kita juga tidak bisa mengabaikan itu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kufu dalam agama. Karena
Kata Rasulullah, inna akramakum indallahi asqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Anggaplah barangkali anggap namanya Anwar tadi misalnya ya, dia akan menikahi seorang calon istri dari keturunan yang kaya raya. Nggak usah minder. Tutupi kelemahan ekonomi itu dengan kelemahan ekonomi itu dengan kelebihan ketakwaan. Kelebihan dalam agama, kelebihan dalam kecerdasan, kelebihan di dalam daya analisis, kelebihan dalam kemampuan sosial. Sehingga jika dalam hal ini, di aspek ini dia tidak kufu, lebih lemah, maka dia di aspek ini lebih tinggi. Total skor setara. Tutupi kelemahan kita dengan kelebihan-kelebihan kita yang lain. Ya. Nah demikian, walaupun saya katakan jangan menganggap remeh soal kufu. Jangan menganggap remeh soal kufu. Tapi juga jangan kemudian kita jadi minder, patah semangat, putus asa karena kufu. Kalau di sini kita nggak kufu lebih lemah, maka di tempat lain kufu kita yang kita tinggikan. Oke, kira-kira gitu ya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah tadi sudah terjawab, pertanyaannya lengkap dan insya Allah bisa jadi acuan untuk menasehati temannya juga. Bagaimana, ada lagi yang ingin bertanya? Terakhir mungkin Ustadz ya? Ya. Boleh? Jika ada yang ingin bertanya, mumpung sesi tanya jawab nih. Ada? Kira-kira? Kok nggak nyolong dari tadi ya? Nyala. Ya. Baik, jika ini kalau boleh saya bertanya Ustadz. Ya. Karena belum ada yang bertanya lagi. Ini Ustadz. Ya. Saya pernah dengar nasyid sih sebenarnya Ustadz tentang lagu Rehan ya. Iman tidak bisa diwariskan ya Ustadz. Nah itu tanggapan Ustadz bagaimana ketika ada ayat yaitu ya lagu ya tentang iman tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual beli, sama juga ini juga Ustadz, misal bagaimana sikap kita ketika ada permasalahan rumah tangga orang lain, terus kita bilang, oh nggak bisa tuh kalau misalnya orang tuanya Islamnya bagus, anaknya belum tentu bagus kayak gitu. Menurut Ustadz, bagaimana terhadap sikap kita sebagai Muslim tentang kalau melihat ada permasalahan rumah tangga orang lain, Ustadz? Ada dua pertanyaan, Ustadz. Jelas setuju ya kalau kita bicara iman. Iman memang sesuatu yang nggak bisa diwariskan. Nggak pernah ada jaminan ayahnya mukmin, anaknya mukmin, cucunya mukmin, dan memang tidak pernah terbukti. Ya. Seandainya iman itu bisa diwariskan, barangkali, wah itu luar biasa. Nah, yang jadi masalah adalah kemudian iman ini sesuatu yang mesti dirawat, sesuatu yang mesti diperjuangkan. Jangankan diwariskan, pada diri seorang manusia pun iman itu bisa naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang dia berkurang. Berlaku pada semua orang nggak? Berlaku pada semua orang. Pasti nggak? Pasti. Dan ada hikmahnya kenapa iman itu perlu berkurang dan bertambah, ada. Yang penting guru saya pernah mengingatkan, manusia itu pasti imannya bertambah dan berkurang. Yang paling penting adalah bagaimana bertambahnya lebih banyak daripada berkurangnya. Sekarang nambah 10, lalu turun 6, nambah lagi 12, turun lagi 6, nambah lagi 15, turun lagi 8. Secara akumulatif akhirnya grafiknya itu intinya sih naik terus gitu kan.
Walaupun dalam sebuah grafik yang turun naik. Dan itu semua diusahakan. Itu semua diperjuangkan. Dan bahkan akan selalu ada ujian-ujian iman itu. Dalam satu ayat surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga Allah ingatkan. Ahasiban nasa yutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan saja ngaku-ngaku beriman padahal imannya belum diuji? Walaqad fatanna allazina min qablihim. Sesungguhnya telah diuji iman orang-orang sebelum mereka. Fala'laman Allahu allazina sadaqu wa la'laman al-kadzibin. Agar Allah tahu siapa yang imannya itu yang imannya benar dan imannya dusta. Nah, contoh kita kembali ke soal jodoh misalnya ya. Kenapa ada orang yang berjodoh kemudian bercerai? Apakah salah jodoh? Dalam Islam tidak ada konsep salah jodoh. Yang ada adalah sampai disitulah jodohnya. Kenapa sampai di situ? Karena waktu dia menikah level imannya sama. Begitu dalam perjalanan rumah tangga yang satu imannya naik, yang satu imannya turun. Pada titik tertentu ada kesenjangan iman yang tak mampu lagi dijembatani. Pada saat itu Allah pisahkan mereka. Ya, jadi nggak ada salah jodoh itu. Maka dalam rumah tangga merawat iman agar selalu setara antara suami dengan istri. Atau suaminya lebih tinggi dari istrinya. Itu penting. Dalam rangka menjaga juga keutuhan rumah tangga itu. Ya. Karena tadi iman itu naik turun. Ketika kita menikah, iman si A itu 650 skornya, iman si B itu 650 skornya. Tapi nggak pernah ada jaminan ini akan stabil seperti ini. Yang istrinya naik terus imannya atau bertahan, suaminya turun aja melorot. Terjadi kesenjangan iman yang signifikan antara suami dan istri, ya sudah. Kan jodoh itu kata Allah ingatkan dalam Al-Quran kan, tergantung dari kualitasnya. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang taat untuk perempuan yang taat, laki-laki yang menjaga kemaluannya untuk perempuan yang menjaga kemaluannya, laki-laki yang begini untuk perempuan yang begitu gitu kan. Diulang-ulang itu. Kesetaraan itu. Nah, maka kemudian rawatlah itu semua. Agar awet juga gitu loh. Sekali lagi cerai tidak pernah disebabkan karena salah jodoh. Jodoh nggak pernah salah. Tapi ketika kualitas dua anak manusia sudah mulai senjang, apalagi dalam aspek keimanannya, suatu saat kalau tidak bisa dirapatkan kembali, Allah yang pisahkan. Makanya saya juga seringkali mengatakan, nggak perlu melihat perceraian itu sebagai sebuah aib. Karena ini bagian dari hukum Allah. Tidak perlu menjadikan perceraian itu sebagai, jangan melakukan perceraian itu kayak babi gitu loh. Dia haram, baru boleh kalau darurat. Enggak, dia halal. Yang harus kita jaga adalah memelihara iman. Lalu kemudian memperjuangkan sakinah. Kalau sakinah itu kita perjuangkan, maka Allah akan karuniai mawaddah warahmah. Sakinah itu diperjuangkan oleh manusia, oleh suami istri. Mawaddah warahmahnya itu hadiah dari Allah. Karena mawaddah warahmah tidak diperjuangkan. Litas kunu ilaiha, maka sakinah itu litas kunu ya diperjuangkan. Menggunakan kata kerja itu. Waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Kalau kamu udah memperjuangkan sakinah, Allah jadikan di antara kalian, Allah yang menjadikan ya di antara kalian mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang itu. Kira-kira begitu ya. Nah gitu. Jadi emang nggak bisa diwariskan itu. Nggak bisa diwariskan, nggak bisa dibagikan, nggak bisa diturunkan. Gitu. Makasih. Baik Ustadz. Masya Allah nih merinding banget jawabannya, langsung kena banget Ustadz ke hati. Masya Allah. Karena ini juga sudah jam 10, waktunya istirahat ya Ustadz. Sebelumnya dari Akademi Pernikahan sekaligus mewakili peserta Majelis Luqmanul Hakim, berterima kasih banyak Ustadz
atas ilmu dan penyampaiannya. Semoga kami peserta dan panitia bisa mengamalkan apa yang Ustadz ajarkan. Amin. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustadz. Sebelum itu kita akhiri dulu ya Ustadz. Mungkin ada closing statement Ustadz atau cukup bagaimana Ustadz? Sedikit yang saya sampaikan soal closing statement. Suatu ketika seorang ulama dan seorang pendeta berdiskusi. Pendeta itu bertanya, Ustadz, benarkah umat Islam itu akan ditolong Allah, akan ditinggikan Allah, dimuliakan Allah, dan akan dijadikan umat terbaik? Kata ulama ini, benar Pak Pendeta. Lalu pendeta ini nanya, lalu kok nggak terbukti? Kok buktinya umat Islam ini ya tidak mulia, tidak tinggi, tidak menjadi umat terbaik? Berarti Tuhanmu ingkar janji dong. Lalu kemudian Ustadz ini, ulama ini mengatakan, Pak Pendeta, Tuhan kami tidak pernah ingkar janji. Janji-janji Allah ingin meninggikan, memuliakan, menolong, dan menjadikannya umat terbaik. Ini janji itu bagi mukmin, bukan bagi muslim. Bagi yang beriman, bukan bagi yang berislam. Tidak ada janji bagi yang berislam. Semuanya janji bagi yang beriman. Wa'adallahu alladzina berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, kalian akan dijadikan pemimpin di muka bumi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, beriman pada Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina dan bersedih hati. Kalianlah yang tinggi jika kalian beriman. Jadi semua janji Allah itu Pak Pendeta, itu bagi orang yang beriman, bukan bagi muslim. Mungkin kami ini baru muslim, belum mukmin. Makanya terkesan Tuhan kami tidak memenuhi janji. Tuhan kami tidak pernah ingkar janji Pak Pendeta. Tapi janji itu kepada mukmin, bukan kepada muslim. Nah, mungkin itu saja closing statement dari saya, betapa pentingnya beriman itu. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin sebagai penutup juga, kita harus menjadi orang yang beriman ya. Masya Allah, dari materi tadi, ilmu yang disampaikan, terutama closing statement yang percakapan barusan, sangat-sangat menganjurkan kita, bahkan kalau bisa wajib ya wajib gitu beriman. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan pekan depan, hari Selasa malam, bersama Ustadz. Nah, nanti saya infokan lagi ya, sambil dicek. Nah, untuk pekan depan kita akan membahas tentang ayah sebagai pendidik ego dan individualitas bersama Ustadz Agus Sandi, insya Allah 8 Juni. Itu aja mungkin pengumumannya. Barakallahu fiq kepada seluruh peserta dan Ustadz Aat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Rauf pamit undur diri. Kita tutup sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik. Saya izin duluan ya. Ya, baik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan boleh live ya.